Hai teman-teman yang sedang menonton. Kali ini saya akan membawakan cerita dari series horor yang berjudul Jumat Kliwon di Rumah Panggung. Sebelum menonton, alangkah baiknya untuk subscribe agar channel ini berkembang. Udah subscribe-nya? Makasih. Desir angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk menyambut Dimas di ambang desa. Jalanan berbatu kerikil yang berdebu terhampar di hadapannya, dikepung pepohonan rindang seolah menyembunyikan desa dari dunia luar. Sebuah plang kayu usang bertuliskan, "Selamat datang di Desa Sukamaju." Menyambutnya, huruf-hurufnya pudar dimakan usia. Setelah menempuh perjalanan panjang dari kota, desa terpencil ini menjadi tujuan barunya, tempat ia akan mengabdi sebagai guru. "Lumayan jauh juga ya, Pak?" Dimas mengusap peluhnya, menoleh pada sopir angkutan desa yang baru saja menurunkannya. Sopir itu seorang pria parubaya dengan kulit legam dan kerutan dalam di sudut mata, tersenyum tipis. "Memang begitu, Nak. Tapi di sini udaranya bersih, tenang, cocok buat yang mau cari ketenangan." Dimas mengangguk. Ketenangan, itulah yang ia cari selain kesempatan untuk mengajar. Ia membawa 2 koper besar berisi pakaian dan beberapa buku pelajaran. Matanya menyusuri rumah-rumah penduduk yang berjejer, kebanyakan terbuat dari kayu dengan gaya arsitektur lama. Desa ini seolah membeku dalam waktu. "Rumah yang mana, Anak Dimas?" Suara sopir itu membuyarkan lamunannya. Itu Pak," kata kepala desa, "rumah panggung di tepi sungai, yang agak jauh dari pemukiman utama." Dimas menjelaskan, teringat pesan dari Pak Kades via telepon. Sopir itu tiba-tiba terdiam, senyumnya memudar. Matanya menyipit, menatap ke arah ujung jalan yang menghilang di balik rimbunnya bambu. "Oh, rumah itu ya?" Nadanya terdengar aneh, agak ragu. "Kenapa, Pak?" Dimas menangkap perubahan intonasi itu. "Tidak apa-apa, Nak. Cuma rumah itu sudah lama kosong, tidak ada yang mau menempati." Sopir itu menjawab menghindari tatapan Dimas. "Terakhir kali ada keluarga dari kota juga. Tidak lama mereka di sana." "Tidak lama bagaimana, Pak?" Dimas mengerutkan kening. "Ya, tidak sampai setahun, mereka pindah lagi. Katanya tidak betah." Sopir itu mengedikkan bahu, lalu buru-buru mengalihkan pembicaraan. "Baiklah, Nak, saya antar sampai sana saja. Kasihan kalau jalan kaki bawa barang sebanyak ini." Dimas merasa ada yang janggal, namun ia memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin hanya tahayul desa, pikirnya. Ia naik kembali ke dalam angkutan. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah panggung yang menjulang tinggi, seolah menatap sungai di bawahnya. Catnya sudah mengelupas di sana-sini, atapnya ditumbuhi lumut, dan beberapa anak tangga kayunya terlihat rapuh. Jendela-jendela yang berdebu seolah mata kosong yang menatap kehampaan. "Ini rumahnya, Nak." Sopir itu menunjuk dengan dagunya. "Sungai itu di belakangnya." Dimas turun. Matanya menelusuri setiap sudut rumah. Angin berdesir, menggoyangkan dedaunan bambu di sekelilingnya, menciptakan suara gemerisik yang sendu. Di bawah rumah, tiang-tiang kayu besar menancap kuat ke tanah, membentuk ruang kosong yang gelap dan lembab. Suasana sepi mencekam. "Begini, Nak Dimas," sopir itu berbisik, suaranya pelan, seolah takut didengar. "Nanti kalau sudah malam, terutama malam Jumat Kliwon, jangan sekali-kali keluar kamar. Jangan coba-coba menengok ke kolong rumah. Apalagi kalau ada suara-suara aneh." Dimas menatap sopir itu, heran. "Maksud Bapak?" "Pokoknya ikuti saja. Ini demi keselamatan, Nak. Warga desa sini sudah tahu betul." Sopir itu menatap Dimas dengan tatapan serius. Ada gurat kekhawatiran di matanya. Jangan sampai menyesal. Tanpa menunggu jawaban Dimas, sopir itu buru-buru menyalakan mesin mobilnya. "Saya permisi dulu, Nak. Semoga betah." Angkutan itu melaju pergi meninggalkan Dimas sendirian di depan rumah panggung yang sunyi. Dimas menghela nafas. Ia seorang sarjana. Pikiran ilmiahnya menolak tahayul. Pasti ada penjelasan logis untuk semua ini. Rumah ini murah, itu yang paling penting. Ia menaiki tangga kayu yang berderit, debu beterbangan setiap langkahnya. Pintu utama terbuat dari kayu jati tua. Ukirannya sudah tak jelas.
Ia mendorongnya pelan. Kret! Suara engsel yang berkarat memecah kesunyian. Udara pengap dan bau apek menyergap indranya. Di dalam, ruangan terasa gelap meski hari masih sore. Jendela-jendela besar tertutup rapat, hanya menyisakan sedikit celah untuk cahaya masuk. Perabotan lama yang tertutup kain putih terlihat seperti hantu-hantu bisu. Oke Dimas, kamu bisa hadapi ini. Ia bergumam pada dirinya sendiri, mencoba memantapkan hati. Beberapa hari pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Dimas sibuk membersihkan rumah, menata perabotan seadanya, dan mempersiapkan diri untuk mengajar di sekolah dasar desa. Warga desa menyambutnya dengan ramah, namun selalu ada tatapan aneh dan bisikan-bisikan ketika ia menyebutkan tempat tinggalnya. Bu Rini, seorang ibu parubaya yang berjualan sayur di pasar desa, adalah orang pertama yang secara terbuka memperingatkannya. Nak Dimas, kenapa tidak cari rumah lain saja? Bu Rini bertanya suatu pagi, saat Dimas membeli sayuran. Tangannya sibuk menimbang kangkung. Ini rumah yang paling terjangkau, Bu, dan juga paling dekat dengan sekolah. Dimas menjawab tersenyum. Lagi pula saya suka suasananya yang tenang. Bu Rini menggeleng-gelengkan kepala. Tenang apanya, Nak? Rumah itu ada penunggunya. Dimas tertawa kecil. Ah, Bu Rini ini, jangan menakut-nakuti saya dong. Saya tidak menakut-nakuti, Nak. Saya bicara yang sebenarnya. Setiap malam Jumat Kliwon, warga desa sering mendengar suara-suara dari sana. Kadang tangisan, kadang tawa. Pernah ada yang melihat bayangan putih melintas di jendela. Mungkin itu cuma angin, Bu, atau hewan. Dimas mencoba bersikap rasional. Angin mana bisa menangis, Nak? Bu Rini meletakkan timbangan, menatap Dimas dengan mata yang dalam. Pokoknya, kalau nanti malam Jumat Kliwon tiba, jangan coba-coba keluar rumah. Kunci rapat-rapat pintu dan jendela. Jangan hiraukan apapun yang kamu dengar. Terima kasih atas peringatannya, Bu. Dimas mengangguk, meskipun dalam hati ia masih skeptis. Malam-malam mulai terasa berbeda. Setelah seminggu tinggal di sana, Dimas mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya ia mengira itu hanya imajinasinya. Suara langkah kaki yang berat seolah seseorang berjalan di kolong rumah. Tum, tum, tum. Suara itu terdengar jelas di tengah malam yang sunyi. Dimas terbangun, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya tikus besar atau hewan liar yang lewat. Namun langkah kaki itu terlalu teratur, terlalu berat untuk seekor hewan. Ia menahan nafas, telinganya menajam. Suara itu bergerak dari satu sisi kolong ke sisi lain, lalu berhenti tepat di bawah kamarnya. Dimas menelan ludah. Ia ingin bangkit dan menengok, namun peringatan sopir dan Bu Rini terngiang di benaknya. Ia memejamkan mata, mencoba tidur kembali, tapi suara itu terus mengganggunya. Suatu malam ia mendengar suara lain. Kali ini bukan langkah kaki, melainkan suara pintu yang terbuka. Ia yakin ia sudah mengunci semua pintu dan jendela sebelum tidur. Ia bangkit perlahan, meraih senter di nakas. Cahaya senter menari-nari di dinding. Ia mengendap-endap keluar kamar, menuju ruang tamu. Pintu depan terbuka sedikit. Celah hitam mengapa di tengah kegelapan. Angin dingin masuk, menerbangkan debu di lantai. Siapa di sana? Dimas memanggil, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang memekakan telinga. Ia mendekat, mendorong pintu itu perlahan hingga tertutup, menguncinya, lalu menambahkan selot dari dalam. Kakinya terasa lemas. Ia kembali ke kamar, mencoba menenangkan dirinya. Ini pasti hanya angin atau rumah tua ini memang sering berderit, pikirnya. Namun kejadian yang paling mengganggu terjadi pada malam berikutnya. Saat ia sedang membaca buku di tempat tidur, sebuah tangisan pilu terdengar. Bukan tangisan biasa, melainkan tangisan seorang perempuan yang putus asa, penuh kesedihan yang mendalam. Hiks! Suara itu datang dari loteng. Dimas mendongak. Loteng itu gelap. Tidak pernah ia jamah. Ia bahkan tidak tahu cara naik ke sana. Suara tangisan itu semakin keras, semakin dekat, seolah perempuan itu kini berdiri tepat di atas kepalanya. Dimas merinding, bulu kuduknya berdiri, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia melompat dari tempat tidur, meraih ponselnya, mencari nomor Bu Rini.
tangannya gemetar. "Halo, Bu Rini?" Suaranya parau. "Ada apa, Nak Dimas? Malam-malam begini telepon?" Suara Bu Rini terdengar mengantuk. "Bu, saya dengar suara tangisan dari loteng, suara perempuan." Dimas berbisik, matanya menatap langit-langit kamarnya. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara Bu Rini kembali. Kali ini lebih pelan, lebih serius. "Sudah saya bilang, Nak Dimas, jangan hiraukan. Diam saja di kamar. Jangan sampai kamu cari tahu." "Tapi Bu..." "Sudah, jangan banyak tanya. Tutup teleponnya. Berdoa saja, Nak." Bu Rini memotongnya, lalu sambungan terputus. Dimas menggenggam ponselnya erat-erat. Tangisan itu masih terdengar. Kadang meratap, kadang seperti desahan panjang penuh duka. Ia tidak bisa tidur malam itu. Ia duduk bersandar di dinding, matanya terus menatap loteng menunggu fajar menyingsing. Keesokan harinya, dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, Dimas memutuskan untuk memeriksa kolong rumah. Ia harus menemukan penjelasan rasional. Ia mengambil senter dan memberanikan diri turun. Bau tanah basah dan lumut menyengat indera penciumannya. Ruangan di bawah rumah itu gelap dan lembab, penuh sarang laba-laba. Cahaya senternya menyorot lantai tanah, dan di sanalah ia melihatnya. Di sudut, tersembunyi di balik tiang-tiang kayu, sebuah sesajen lama. Nampan anyaman bambu yang sudah lapuk, berisi sisa-sisa bunga melati kering, kemenyan yang menghitam, dan beberapa koin kuno yang berkarat. Ada juga sebuah kain mori putih yang kotor dan compang-camping. Dimas terdiam, jantungnya berdebar kencang. Ia bukan orang yang percaya hal-hal mistis, tapi bukti ini nyata. Sesajen ini jelas bukan untuk hewan. Ini adalah ritual, sebuah ritual yang ditinggalkan, namun entah kenapa masih terasa aura anehnya. Ia merasa mual. Ia buru-buru keluar dari kolong rumah, nafasnya tersengal-sengal. Malam Jumat Kliwon tiba. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir lebih kencang, membawa aroma bunga melati yang aneh, padahal tidak ada pohon melati di sekitar rumahnya. Langit gelap, awan tebal menutupi bulan, seolah alam semesta pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Dimas mengunci semua pintu dan jendela, lalu duduk di ruang tamu, mencoba membaca buku. Namun, pikirannya terus melayang. Setiap deritan kayu, setiap desiran angin membuatnya terlonjak. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya sugesti. Pukul 12 malam. Suasana menjadi hening. Hening yang mencekam tanpa suara jangkrik atau desiran daun. Bahkan nafasnya sendiri terdengar keras di telinganya. Tiba-tiba, suara langkah kaki kembali terdengar dari kolong rumah. Kali ini lebih jelas, lebih berat, seolah seseorang dengan sengaja menyeret kakinya. Serat, them, serat, them. Suara itu bergerak lambat, mendekati tangga rumah. Dimas menahan nafas, matanya tertuju pada pintu. Ia mendengar suara lenguhan pelan, seperti seseorang yang sedang kesakitan. Lalu, bau tanah basah dan anyir darah yang samar-samar menyebar di udara. Kemudian, suara tangisan pilu kembali menggema dari loteng. Kali ini lebih intens, lebih menyayat hati. Tangisan itu bercampur dengan suara tawa cekikikan yang mengerikan. "Hiks, hiks, hahaha." Tubuh Dimas bergetar hebat. Ia ingin lari, tapi kakinya terpaku di lantai. Ia mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi, suara-suara itu nyata, menusuk telinganya, menyerang akal sehatnya. Lalu, ia mendengar suara dari tangga yang sangat pelan, seolah seseorang sedang menaiki anak tangga di dalam rumah. Suara itu datang dari arah pintu kamar utama. Kret, kret, kret. Dimas membalikkan badannya perlahan, matanya terpaku pada bayangan di ujung tangga. Sebuah siluet gelap, berambut panjang terurai berdiri di sana. Sosok itu perlahan-lahan bergerak maju, menuruni anak tangga, menuju ke arahnya. Jantung Dimas berdentum keras di dadanya, seolah ingin meledak. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Sosok itu semakin mendekat. Wajahnya perlahan terlihat di bawah cahaya remang-remang. Wajah seorang perempuan, pucat pasi, dengan mata cekung yang kosong dan bibir membiru. Rambut hitamnya yang panjang dan lebat terurai hingga pinggang, menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan kebaya putih kusam yang sudah koyak di sana-sini. Glek. Dimas menelan ludah. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Kamu siapa?"
Dimas berhasil mengeluarkan suaranya meski parau. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Dimas dengan tatapan kosong, penuh kesedihan yang tak terhingga. Lalu, sebuah senyum tipis namun mengerikan terukir di bibirnya. Sudah lama tidak ada yang datang ke sini. Suara perempuan itu berbisik, serak dan dingin seolah berasal dari kuburan. Mereka semua takut. Apa? Apa yang kau mau? Dimas mencoba mundur, tapi punggungnya membentur dinding. Perempuan itu melangkah lebih dekat. Aroma bunga melati dan anyir darah semakin menyengat. Aku hanya ingin kejatilan. Keadilan apa? Keadilan untuk janji yang dikhianati. Keadilan untuk nyawa yang diambil. Wajahnya kini terlihat sangat jelas. Matanya merah, seolah baru saja menangis darah. Di lehernya, samar-samar terlihat bekas jeratan tali. Rumah ini adalah saksi. Perempuan itu menunjuk ke sekeliling dengan jari telunjuknya yang kurus dan pucat. Saksi bisu dari pengkhianatan, dari pengorbanan. Dimas berusaha mencerna kata-katanya. Pengorbanan? Mereka mengambilku. Suara perempuan itu bergetar. Mereka mengikatku di sini. Untuk kekuatan, untuk kekayaan. Kilasan-kilasan mengerikan terlintas di benak Dimas. Sesajen di kolong rumah, tangisan dari loteng, bau anyir darah. Rumah ini pernah menjadi tempat ritual yang mengorbankan nyawa seorang perempuan. Kau, Sulastri? Dimas bertanya, teringat cerita-cerita samar yang ia dengar dari warga desa tentang seorang perempuan bernama Sulastri yang hilang misterius puluhan tahun lalu. Sosok itu mengangguk pelan, matanya menatap Dimas dengan tatapan yang menusuk. Mereka mengorbankanku untuk perjanjian dengan iblis. Mereka berjanji akan menjagaku, tapi mereka justru menyerahkanku. Siapa mereka? Keluarga pemilik rumah ini, para tetua desa. Sulastri berbisik, suaranya dipenuhi dendam. Mereka menuntut janji yang harus ditagih. Dimas tiba-tiba merasakan hawa dingin yang luar biasa. Ia melihat ke bawah, kaki Sulastri tidak menyentuh lantai. Ia melayang beberapa sentimeter di atasnya. Ia adalah arwah. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Dimas berseru, panik. Aku hanya menumpang di sini. Semua yang menempati rumah ini adalah bagian dari janji. Sulastri mendekat. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa inci dari wajah Dimas. Bau busuk dan anyir darah menusuk hidungnya. Kamu harus membayar. Dimas terhuyung mundur, namun Sulastri sudah berada di depannya. Tangannya yang dingin dan pucat meraih lengannya. Dinginnya menembus kulit hingga ke tulang. Tidak, lepaskan aku. Dimas meronta. Tiba-tiba, dari kolong rumah terdengar suara geraman yang dalam. Sebuah kepala melayang muncul dari celah lantai, hanya sebatas leher. Matanya merah menyala, dan dari lehernya menjuntai usus serta organ dalam yang berkilauan, basah dan berlendir. Kuyang, penunggu kolong. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Sulastri berbisik, senyum mengerikan kembali terukir di bibirnya. Dia adalah penjaga ikatan ini. Kuyang itu mengayunkan ususnya, mencoba meraih Dimas. Dimas menjerit. Ia berusaha lari ke pintu depan. Tapi entah bagaimana, pintu itu terkunci rapat. Jendela-jendela pun seolah tertutup oleh kekuatan tak kasat mata. Rumah ini benar-benar mengunci dirinya. Tidak ada jalan keluar, nak. Sulastri tertawa pelan. Tawanya terdengar seperti pecahan kaca. Dimas merasa putus asa. Ia terperangkap. Arwah Sulastri dan Kuyang itu mengepungnya. Ia melihat sekeliling, mencari celah. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari luar. Suara langkah kaki banyak orang, dan suara doa-doa yang dilantunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa-doa itu menggemuruh, seolah mengusir kegelapan. Sulastri menoleh, matanya menyipit, ekspresi marahnya terlihat jelas. Mereka datang lagi. Dari luar, pintu utama tiba-tiba terbuka dengan paksa. Seorang pria tua dengan janggut putih panjang, mengenakan sorban, masuk ke dalam rumah. Di tangannya, ia memegang tasbih dan sebuah keris kuno yang memancarkan aura mistis. Itu Mbah Karto, sesepuh desa yang pernah Dimas temui di pasar. Di belakangnya, beberapa warga desa lain berdiri, melantunkan doa-doa. Pergilah, arwah penasaran,
Mbah Karto berseru, suaranya lantang dan berwibawa. Ia mengacungkan kerisnya ke arah Sulastri. "Ikatanmu di sini sudah usai." Sulastri menjerit, jeritannya memekakkan telinga. Tidak, janji itu belum tertagih. Mbah Karto melangkah maju, tangannya memegang tasbih erat-erat. Ia mulai melantunkan doa-doa dengan lebih cepat dan lebih kuat. Cahaya redup tiba-tiba muncul dari keris di tangannya. "Sudah cukup kau menanggung derita, Nak Sulastri," Mbah Karto berkata. Nadanya kini lebih lembut, namun tetap tegas. "Bukan seperti ini cara menuntut keadilan. Biarkan kami yang menuntaskan." Sulastri tampak goyah. Tubuhnya bergetar. Wajahnya yang pucat kini menunjukkan ekspresi kesedihan yang mendalam, bukan lagi kemarahan. Kuyang di bawah rumah juga tampak melemah. Ususnya kini bergerak lebih lambat. Tidak bisa!" Sulastri berbisik. Air mata hitam mengalir dari matanya. "Aku terikat." Mbah Karto mengayunkan kerisnya ke arah Sulastri. Bukan untuk menyerang, melainkan seperti memberi isyarat. Cahaya dari keris itu menyelimuti tubuh Sulastri. "Ikatan itu akan kami putuskan," Mbah Karto melanjutkan. "Dengan doa dan keikhlasan, kamu berhak mendapatkan ketenangan." Tiba-tiba, tubuh Sulastri mulai memudar. Perlahan, seperti asap yang ditiup angin. Wajahnya yang semula penuh dendam, kini terlihat lebih damai. Ia menatap Mbah Karto, lalu menatap Dimas dengan tatapan yang tidak lagi mengancam, melainkan seolah menyampaikan perpisahan. "Terima kasih." Suara bisikan itu terdengar terakhir kali, sebelum tubuhnya menghilang sepenuhnya. Menyisakan aroma melati yang kini terasa lebih lembut, tidak lagi anyir. Kuyang di kolong rumah juga ikut menghilang, seolah terhisap ke dalam tanah. Suara geramannya lenyap. Keheningan kembali menyelimuti rumah, namun kali ini bukan keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang damai. Dimas terhuyung, jatuh terduduk di lantai. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya masih bergetar. Mbah Karto mendekatinya, mengulurkan tangan. "Kau baik-baik saja, Nak?" Dimas mengangguk, masih syok. Saya tidak percaya ini semua." "Dunia ini luas, Nak. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan akal manusia." Mbah Karto tersenyum tipis. "Yang penting kau selamat." Mbah Karto dan warga desa membantu Dimas membereskan sedikit kekacauan, lalu menemaninya hingga pagi. Mereka menceritakan kisah Sulastri, seorang gadis desa yang cantik yang menjadi korban pengorbanan ritual oleh para tetua desa kala itu demi kekayaan dan kesaktian. Janji itu tak pernah ditunaikan. Justru Sulastri yang dikhianati dan arwahnya terikat di rumah tersebut. "Kami sudah mencoba berkali-kali, Nak, tapi arwah Sulastri terlalu kuat. Dendamnya terlalu besar," Mbah Karto menjelaskan. "Tapi malam ini, dengan bantuanmu yang tak sengaja menjadi bagian dari ikatan, kami bisa menyalurkan doa." Dimas memutuskan untuk tidak lagi tinggal di rumah panggung itu. Ia pindah ke rumah sederhana yang disiapkan warga desa. Ia masih trauma, tapi pengalaman itu telah mengubah pandangannya tentang dunia. Rumah panggung tua di tepi sungai itu kini benar-benar kosong. Tidak ada lagi suara langkah kaki di kolong. Tidak ada tangisan dari loteng. Warga desa sesekali masih melihatnya dari kejauhan, namun tidak ada yang berani mendekat. Dimas melanjutkan pekerjaannya sebagai guru. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan desa, dengan segala kepercayaan dan mitosnya. Namun, ia tidak pernah melupakan malam Jumat Kliwon itu. Setiap malam Jumat Kliwon, ketika bulan bersinar terang di atas langit desa, Dimas kadang menoleh ke arah sungai. Dan setiap kali ia menoleh, ia melihatnya. Di jendela rumah panggung tua itu, sebuah cahaya redup berkelip, seolah sebuah lampu kecil menyala di dalam sana. Hanya satu. Sendirian. Terang, namun juga sendu. Seperti sisa-sisa ingatan yang tak pernah benar-benar padam. Sebuah pengingat akan janji yang tak tertagih, dan arwah yang mungkin, entah bagaimana, masih menemukan cara untuk menyapa. Cerita ini berakhir. Terima kasih atas dukungan kalian telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ditunggu terus cerita-cerita di channel ini.